Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian melakukan dosa? Tentu kebanyakan orang pasti akan menjawab, iya. Sungguh setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Akan tetapi kebanyakan manusia lalai dan meremehkan dosa yang telah diperbuatnya. Bahkan ada orang yang tidak takut dalam melakukan dosa dan dengan sadar melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun atas segala dosa. Namun sebelum lanjut, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sahabat beriman, inilah 10 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan bertaubat secara sungguh-sungguh. Yang pertama adalah musyrik. Musyrik adalah mempersekutukan atau membuat tandingan hukum Allah dan mengikuti ajaran-ajaran selain Allah secara sadar dan sukarela, seperti menyembah berhala, menyembah pohon, memuja dukun, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Yang kedua adalah membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya, serta memberikan azab yang besar kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Sahabat beriman, kemudian yang ketiga adalah pergi ke dukun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah murtad. Seorang yang keluar dari agama Islam dan berpindah keyakinan, baik disengaja atau tidak, atas suruhan orang lain atau atas kemauannya sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir yang sudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Quran Surah Ali Imran ayat 90. Kemudian yang kelima adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua atau bapak dan ibu kita termasuk dosa yang sangat besar. Jangan sampai kita sebagai anak berani membantah, melawan, atau bahkan menjolimi orang tua kita sendiri. Rasulullah bersabda, dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam adalah berzina. Berzina adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji,
dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Lalu yang ketujuh adalah mengadu domba. Mengadu domba adalah menghasut orang lain agar berselisih paham terhadap sesama atas omongan kita. Rasulullah bersabda, orang yang bermuka dua di dunia nanti akan datang di hari kiamat dengan dua muka dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat beriman. Kemudian yang kedelapan adalah berkata dusta. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jangan pernah mengatakan dusta tentang aku, sebab siapapun yang mengatakan kebohongan tentang aku, maka niscaya ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu yang kesembilan adalah menggunjing atau khibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sahabat beriman. Kemudian yang ke-10 adalah bersumpah palsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta pada saat ia wajib bersumpah, silahkan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tidak mengampuni dosa-dosa tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Zumar ayat 53. Sahabat beriman, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuninya apabila kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Sudah semestinya kita mengabdi, memohon ampun kepada Allah dengan sempurna, dan kita kembali menyerahkan diri kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah juga mengingatkan, tidak ada yang dapat menolong kita dari siksa neraka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikutilah dengan sungguh-sungguh apa yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.